Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulil hamdulillah, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia insyaallah ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan di bab ke-37 ya Bapak sekalian. Yang alhamdulillah kita sudah memulai sejak 8 tahun yang lalu ya Pak. 8 tahun yang lalu. Betul tidak Pak? Sekitar 2014 ya Pak. Masih ingat nggak Pak ya? 2014 atau bahkan 2012 ya. Masjid ini berdiri tahun berapa Pak? Pak Ustaz? 2000? Nggak ingat Pak? 2014 ya Pak Agus ya. Masjid ini berdiri 2015 ya. Iya, sepertinya ya. 2000 sebelumnya Pak. Sebelumnya ya. Syukran. Iya. Karena saya pindah dari sini ke Pondok Timur itu 2014. Berarti sebelum tahun 2014 Pak. Yang saya ingat sekali ya dari teman-teman semua bekerja sama ya. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah. Di pagi yang mulai ini insyaallah kita akan melanjutkan yakni masih membahas mengenai bab man ata al ulama wal umara fi tahrim ma ahallallahu aw tahlilu ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Ia di bab mengenai barang siapa yang mentaati ulama. Ulama itu ahlul ilm. Ulama itu ahlul ilm ya. Wal umara atau penguasa
fi tahrimi ma ahallallah. Mentaati keduanya ini dalam hal yang diharamkan. Mentaati keduanya ini, ulama dan umara, dalam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Au tahlilu ma harramallah, atau dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Faqad ittakhadhahum, maka hal yang demikian ini sama saja mereka mengambil keduanya tersebut, ulama wal umara, arbaban min dunillah. Yani sama saja ketika mereka mengambil pendapat ulama atau umara dalam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu sama saja dia mengambil sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas judul ini, para jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang sudah terbiasa, ya. Nanti kita jelaskan perinciannya insyaallah taala. Jadi muallif rahimahullah taala di bab ini, yaqulul muallif rahimahullah taala, bab ini yang dimaksud dari bab ini adalah menyinggung tentang salah satu kesyirikan, menyambung tentang kesyirikan yang disebut dengan kesyirikan at-ta'ah, kesyirikan ketaatan, yang menyinggung. Kita akan mempelajari, yakni ketaatan yang sampai menghantar kepada kesyirikan, ketaatan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan pada jamaah sekalian, judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini berkaitan dengan menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Ini intinya sebenarnya. Kalau di sini disebutkan ulama wal umara, karena kedua ini adalah yang kita ketahui tingkat paling tinggi, ya Pak ya. Tingkat paling tinggi, ulama wal umara. Berarti udah tingkat paling tinggi. Itu saja dilarang, apalagi mengambil pendapat di bawah mereka. Seperti itu ya Pak. Mengambil pendapat mereka, baik itu ulama, umara, dalam hal mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, maka itu dilarang. Intinya pembahasan seperti itu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya bagaimana dengan mengambil di bawahnya. Yang paling atas saja, yang paling kita hormati, itu saja tidak boleh. Apalagi mengambil, maaf, orang-orang yang biasa, pendapat orang-orang yang biasa. Kenapa demikian para jamaah sekalian rahimakumullah? Karena pada hakikatnya ketaatan kepada ulama dan umara itu artinya apa Pak? Pemerintah ya. Umara itu adalah pemerintah. Asalnya adalah hukumnya disyariatkan. Ya. Asalnya itu disyariatkan oleh agama kita. Namun tidak secara mutlak. Ya, artinya ketaatan kepada mereka ini
harus memiliki syarat atau bisyurut. Syaratnya apa? Boleh, bahkan wajib untuk mengikuti keduanya ini jika yang disampaikan itu adalah tidak sampai melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi awalnya memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan jelaskan banyak dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Mungkin sebelum kita lihat penjelasan beliau, ada tambahan. Kalau kita lihat, ketaatan itu memiliki tingkatan, Pak. Ya, atau yang disebut dengan ketaatan itu memiliki jenis. Yang pertama adalah ketaatan mutlak. Ketaatan yang sifatnya mutlak, harus diikuti, harus diterima. Kira-kira ketaatan kepada siapa, Pak? Ketaatan yang mutlak harus diterima. Ketaatan yang mutlak harus diterima adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ketaatan mutlak, Pak. Tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Karena tentu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, bukan berdasarkan dari hawa nafsu beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau Bapak sekalian rahimakumullah perhatikan ayat yang mulia seperti ayat yang mulia ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Allah dan Rasulnya itu digandeng, ya, atiullaha wa atiur rasul. Keduanya ini memiliki kemutlakan dalam ketaatan, tidak boleh ada pilihan. Wa ulil amri minkum, baru disebutkan, dan ulil amri di antara kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, ini di surat An-Nisa, masih surat An-Nisa ayat 80. Surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasulnya, dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Dan janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Begitu juga ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak, dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, maka dia telah dianggap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah seperti ini, antara Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada keduanya ini sama, ya Bapak sekalian.
Karena apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka atau kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun dikatakan sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lain di antara di surat An-Nisa pula ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan kami mengutus seorang rasul melainkan tujuannya adalah untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat Al-Hasyr yang sering kita baca, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan oleh Rasul atau disampaikan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, fakhudhuhu, terimalah atau taatilah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulmu maka fantahu, tinggalkanlah. Ini ketaatan yang mutlak, yang ketaatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja. Tidak ada pilihan. Bahkan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Di surat apa ya? Surat Al-Imran ya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian jujur, benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tanda dan buktinya itu adalah fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi dan Allah dan Rasulnya. Di ayat-ayat yang lain. Dan ini adalah bagian dari bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketaatan itu ada ketaatan yang bersyarat. Yang tadi disinggung di awal ya Bapak sekalian, Allah. Ketaatan yang bersyarat, artinya ketaatan yang bersyarat, ketaatan kepada para ulama dan umara, atau ketaatan kepada selainnya, pada orang tua misalkan, pada pimpinan misalkan, ya, atasan kita misalkan. Maka ketaatan kepada mereka tidak mutlak, melainkan ketaatan terhadap mereka itu memiliki syarat, Bapak sekalian rahimakumullah. Yakni selama perintah itu adalah perintah yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diikuti, boleh ditaati, boleh diikuti dan boleh ditaati. Selama apa? Selama atau syaratnya adalah tanpa melanggar, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai yang perintah itu justru dengan jelas kita pun tahu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti. Ini menjadi ketaatan yang batil. Dalam surat An-Nisa tadi disebutkan di ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan, minkum, di antara kalian. Ulil amri secara bahasa adalah orang yang memegang urusan manusia, begitu ya Pak? Ulil amri itu secara bahasa yang kita pahami adalah merekalah orang-orang yang memiliki atau
memegang urusan masyarakat atau manusia. Sedangkan memegang urusan manusia itu ada dua model. Yang pertama adalah mengatur masalah agama. Yang ini kita sebut dengan ulama, ya Pak ya. Yang ini kita sebut dengan ulama. Kemudian yang kedua, mengatur manusia dalam masalah keduniaan. Masalah keduniaan yang kita sebut dengan pemerintah. Jadi ulil amri itu ada dua macam. Jadi kan ulil amri adalah yang berwenang memegang atau mengurusi masyarakat atau manusia. Sedangkan mengurusi manusia itu terdapat dua jenis, masalah agamanya dan masalah dunianya, masalah akhirat dan masalah dunia. Kalau masalah akhirat kita sebut dengan ulama, masalah dunia kita sebut dengan pemerintah. Maka para ulama menafsirkan ulil amri dalam ayat yang mulia ini itu mencakup para ulama dan pemerintah. Jadi yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Wa ulil amri di sini adalah dua, baik ulama maupun umara. Karena memang keduanya ini sama-sama mengurusi masalah-masalah berkenaan dengan manusia. Akan tetapi para jamaah sekalian rahimakumullah, harus diperhatikan bahwa pemerintah yang dimaksud ini adalah pemerintah yang memang pantas disebut pemerintah, gitu ya Pak ya. Pemerintah yang pantas disebut pemerintah. Jadi bukan pemerintah yang sifatnya hanya sekelompok saja. Sekelompok lain mengatakan tidak pemerintah. Kalau kita nih ya, pemerintah di sini adalah misalkan Presiden, kita semua mengakui ya Pak ya, Pak Presiden itu adalah pemerintah. Begitu ya Pak? Kita semua mengakui karena memang adalah sah. Namun kalau ada sebagian mengatakan saya mah pemerintahnya si fulan, tapi sebagian tidak mengakui, nah ini bukan namanya pemerintah. Seperti yang diyakini oleh sebagian kelompok-kelompok jamaah, ya, yang diyakini oleh sebagian kelompok-kelompok jamaah yang menganggap bahwa apa? Atasan mereka itu atasan mereka itu adalah pemerintah, adapun selainnya enggak. Dan tentu yang dimaksud di sini adalah pemerintah secara resmi yang memang sudah selayaknya atau sepantasnya disebut sebagai pemerintah dan tidak pemerintah jadi-jadian. Nah, ini intinya. Jadi misalkan ada sekelompok orang yang memiliki pimpinan sendiri, nah mereka kan katakan itu kan pemerintah saya. Kalau yang seperti ini bukan dikatakan pemerintah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud dengan ulil amri, sekali lagi ini saya sebutkan dalam ayat yang mula ini adalah ulama dan pemerintah. Nah, pertanyaannya kenapa ketaatan kepada mereka itu tidak mutlak? Kenapa ketaatan kepada ulama dan ulil amri itu tidak mutlak? Kenapa Pak? Hal ini disebabkan ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman tersebut menyebutkan tentang ketaatan Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan ati'u, taatlah. Sedangkan ulil amri Allah tidak menyebutkan kata tersebut. Ya Pak ya? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Sedangkan mengucapkan wa ulil amri minkum
tidak mengucapkan wa ati'u ulil amri minkum, tidak menyebutkan wa ati'u. Ini artinya apa para jamaah sekalian rahimahullah? Artinya ketaatan kepada ulil amri, ulama dan pemerintah, itu ketaatan yang disyariatkan. Akan tetapi ketaatannya itu hanya kepada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faidah dari ayat yang mulia tadi, ayat 59 ayat surat An-Nisa. Oleh karena itu, jika seseorang pimpinan, ya, ulil amri, baik ulama maupun pemerintah, membuat aturan, membuat regulasi, ya, yang nasnya tidak tegas, yang tidak ada nas tegas, secara tegas melarangnya. Jadi misalkan membuat peraturan apa yang secara nas itu tidak ada nas yang tegas bahwa yang diberikan, yang jadikan aturan itu dilarang. Kemudian juga tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, tidak menimbulkan kemudaratan, bahkan mengandung maslahat. Maka kalau yang demikian wajib kita untuk mengikuti. Maka jika yang demikian ini, aturan-aturan tersebut secara nas tidak ada larangan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, begitu juga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, maka ketaatan seperti ini bahkan bersifat wajib. Contohnya apa? Contohnya misalkan tentang peraturan lalu lintas, ya Pak ya? Peraturan lalu lintas yang di sana ada aturan-aturan seperti mungkin tanda lampu merah, kuning dan hijau. Kita paham ya Bapak ya, lampu merah itu tandanya harus berhenti, kuning hati-hati ya Pak, hijau. Nah, kalau memang sudah ditentukan seperti ini, kita jangan melanggar. Merah kita jalan terus, hijau kita malah berhenti. Seperti itu ya Pak ya. Apa tujuan aturan membuat tentang aturan lalu lintas ini pada jamaah sekalian? Tentu kita sama-sama tahu bahwa aturan lalu lintas tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, betul nggak Pak? Secara tegas, maksudnya secara ini nggak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi aturan lalu lintas tersebut itu terdapat maslahat yang besar. Terdapat maslahat yang besar. Oleh karena itu wajib untuk dipatuhi aturan tersebut. Yang lain misalkan ketika ada aturan antara kereta dan kendaraan roda 4 itu yang diutamain yang mana? Kereta. Ada aturannya seperti itu Pak ya? Ya, ada aturannya kan, artinya mendahulukan kereta dulu dibanding dengan kendaraan kita. Maksudnya selama mungkin ada waktu-waktu tertentu, atau tidak setiap saat ya, kecuali memang yang di stasiunnya sedikit-sedikit dilewati relnya. Kalau di sini kan mungkin ada waktu-waktu tertentu ya Pak. Nah, ketika nanti ada palang pintu kereta itu untuk apa? Untuk mengatur. Aturan itu maksudnya adalah mengutamakan kereta yang mau lewat dibanding kita. Maka sebenarnya ya, dan seharusnya bagi kita untuk mentaatinya. Ya. Sekalipun mungkin tidak ada petugasnya Pak. Kan kadang kita kalau nggak ada petugasnya ya kita nyelonong aja ya Pak ya. Tapi kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sehingga ketika kita melanggar, sekalipun tidak ada yang melihat dan aman juga, maksudnya aman itu Bapak nggak kenapa-napa. Namun pada hakikatnya Bapak sedang melanggar peraturan pemerintah. Dosa nggak Pak? Allah bisa berdosa. Bisa berdosa.
Dan kalau dilakukan tiap pagi, berarti bapak membuat dosa tiap pagi. Ya, melanggar peraturan yang sudah disepakati. Ya kan, al-muslimuna ala syurutihim. Begitu ya, Pak? Seorang muslim itu mengikuti kesepakatan yang di awal. Kalau kesepakatannya sudah iya, ya udah iya. Jangan dilanggar. Dan Nabi SAW dalam hadisnya mengajarkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Capailah capailah dengan sungguh-sungguh, ihris, apa yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billahi wala ta'jaz, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi orang yang lemah. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lemah. Jadi intinya aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri, aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri itu memiliki manfaat yang banyak, Maka dalam kaidah fikih Islam disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Pernah dengar kalimat ini, Pak? Al-maslahah al-mursalah. Ini dalam kaidah fikih. Jadi misalkan sesuatu itu tidak diatur dalam agama, ya, maksudnya secara tegas tidak diatur. Namun ketika ditentukan oleh para ulama dan memiliki maslahat yang banyak dan besar sehingga diadakan, tapi bukan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ini sebenarnya sudah ada, cuma maksudnya adalah untuk memudahkan. Nah, seperti itu ya. Itu namanya al-maslahah al-mursalah. Jadi bukan sesuatu yang diadakan yang dilarang. Saya contohkan, Pak. Dalam belajar bahasa Arab, itu kan Bapak pernah belajar, kalau yang pernah belajar, Pak, itu kan misalkan ya, jumlah itu terdiri menjadi 3. Jumlah itu bukan bahasa kita, jumlah itu bahasa Arab. Jumlah artinya kalimat. Jadi gini, Pak, jumlah artinya kalimat. Paham, Pak? Jumlah bahasa Arabnya, kalau di sini ada papan tulis, saya tulis jumlah sama dengan kalimat, tuh kalimat. Adapun kalimat pakai bahasa Arab itu artinya apa, Pak? Kata. Beda ya. Maksudnya gini, kata itu bahasa Arabnya kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlah. Jumlah bahasa Arabnya apa? Al-adad. Seperti itu ya. Nah, kita belajar bahasa Arab itu biasanya di awal-awal itu dasarnya gitu. Jumlah itu terbagi menjadi 3, atau kalimat itu menjadi 3 dalam bahasa Arab. 1 isim, 2 fiil, 3 harf. 1 isim, isim itu kata benda, kata sifat, kata sambung, itu ya. Terus kemudian yang kedua al-fi'lu, artinya kata kerja. Kata kerja dibagi lagi, kata kerja lampau, sekarang, perintah. Nah, kaidah ini di zaman Nabi secara ini tidak ada. Tidak ada kan, Pak? Nabi tidak mengajarkan ini isim, ini fi'il, ini harf. Kok diadakan? Oleh siapa? Oleh ulama. Untuk apa? Al-maslah al-mursalah. Karena kita kan bahasa kita bahasa Indonesia, pengen mempelajari bahasa Arab agar mudah diseperti itu kan. Sama dengan kaidah ilmu tajwid. Kaidah ilmu tajwid yang Bapak mungkin di sini ada pembelajar ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Qur'an. Kan di sana ada ini bacaan jelas, ini dengung, ini masuk. Begitu ya, Pak ya?
Nah, itu namanya al-maslahah al-mursalah. Jadi sesuatu yang diadakan namun memiliki manfaat yang banyak. Tapi tentu ini dibuat oleh ulama. Jangan Bapak ikut-ikutan. Jadi baik buruknya menurut Bapak sendiri. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Jadi seperti ini. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, maslahat itu ada 3. Ini buat tambahan ya Pak ya. Maslahat itu terbagi menjadi 3. Ada namanya al-maslahah al-mu'tabarah. Pernah dengar nggak Pak? Pelan-pelan ya Pak ya. Kalau baru dengar kita nanti jelaskan biar nanti minimal pernah mendengar. Al-maslahah al-mu'tabarah. Maslahat yang mu'tabarah artinya adalah kemaslahatan yang mendapatkan dukungan dari syariat. Nah, ini nih ya. Kalau ini maslahah al-mu'tabarah yang mendapatkan dukungan dari syariat. Contoh ya. Syariat salat berjamaah di antara tujuannya adalah untuk mempersatukan. Salat berjamaah itu contoh al-maslahah al-mu'tabarah. Jadi maslahat yang ada ini itu didukung oleh syariat. Karena memang ada satu perintah bagi kita terutama bapak-bapak untuk salat berjamaah di masjid. Dan di sana nanti kita akan dapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Di antara adalah menyatukan hati kita. Betul tidak Pak? Menyatukan hati kita. Kan misalkan Bapak ya, ada jamaah yang rutin gitu ya. Terus suatu ketika nggak kelihatan. Ini Bapak ini di mana? Udah seminggu nggak datang, misalkan gitu ya. Kan biasanya ada yang ngasih jawaban, Oh sakit, ayo kita jenguk tuh. Hati kita sudah terpaut. Atau mungkin dia udah terbang kemana? Udah haji. Ya. Ini bagi yang tidak ngomong, tapi jarang yang ngomong ya Pak. Kalau orang mau ibadah haji, kalau yang nggak ngomong jarang ya Pak ya. Tapi saya pernah mendapatkan Pak. Saya pernah mendapatkan ketika tahun 2006 ya. 2006 apa 2007-an ya. Ketika saya jadi imam di sana di Kampung Rambutan, itu ada seorang yang pergi haji nggak ngomong-ngomong. Nggak ngomong-ngomong Pak. Subhanallah ya. Tapi saya tahu karena memang saya yang nganter nganter yang dibutuhin. Kan biasanya kan sebelum berangkat kan di asrama haji ya Pak ya. Mungkin beliau telepon anaknya dan kemudian ada hal yang kurang yang harus diantar. Nah, yang antar saya, berarti kan saya tahu. Kebetulan anaknya nggak bisa naik motor, saya yang naik motor. Itu para jamaah bertanya, kok Bapak ini mana ya? Udah hampir 2 pekan tidak kelihatan. Nah, baru saya ngomong, beliau sudah berangkat haji. Berarti memang subhanallah ya, beliau ini ya tidak mau omong-omong gitu ya. Dan itu jarang. Begitu juga syariat mengenai harusnya ada wali nikah. Harusnya ada wali nikah demi kemaslahatan sang wanita. Betul ya Pak ya? Jadi kalau wanita menikah itu harus ada wali. Kenapa? Karena di sana ada maslahat. Tapi maslahat itu dibangun dari syariat. Seperti itu. Karena kalau ada wanita menikah tanpa wali, kan hukumnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena wali termasuk rukun. Kalau rukun kan sesuatu yang harus ada. Kalau nggak ada gimana?
nggak boleh kecuali janda. Ada sebagian para ulama mengatakan kalau janda yang menikah tanpa wali pun sah. Tapi janda yang bukan ting-ting, janda yang sudah pengalaman, gitu ya. Dan ma'ruf juga bahwa si fulana itu adalah seorang janda, seperti itu. Kemudian juga disebut contoh di antara al-maslahah al-mu'tabarah adalah seorang wanita yang bersafar itu harus disertai dengan mahram. Betul ya Pak ya? Seorang wanita itu kalau bepergian itu harus menyertai dirinya itu mahram. Maslahatnya apa? Maslahatnya itu buat wanita sendiri. Mahram itu apa artinya Pak? Kalau Bapak menyebut apa biasanya? Muhrim. Ya Pak ya? Sedangkan sebenarnya muhrim itu orang yang berihram ya. Jadi biasanya salah kata dalam masyarakat jadi biasa. Bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Walaupun ada sebagian muhrim juga nggak apa-apa gitu. Mahram yaitu orang yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Siapa mahram istri kita? Satu. Banyak yang tidak tahu mahram, Pak. Satu apa, Pak? Bagi istri kita yang pertama pasti bapaknya. Benar ya, Pak ya? Bapaknya itu adalah mahram, mertua bapak, mertua kita itu mahram. Yang kedua, saudara-saudara laki-lakinya, adiknya, kakaknya, itu namanya mahram. Yang haram dinikahi kan? Yang ketiga, siapa lagi? Keponakan-keponakan laki-lakinya, anaknya, adik-adiknya dia, anaknya, kakak-kakaknya dia yang laki-laki itu keponakan namanya mahram. Apa? Siapa lagi, Pak? Mahram bagi ini harus tahu, Pak, karena nanti ada pembicaraan tentang hukum-hukum tentang mahram, termasuk kita. Mahram kita itu siapa harus tahu. Berkenaan dengan apa? Bersalaman, ya Pak ya. Berkenaan dengan apa lagi? Bepergian, ini bepergian. Anak laki-laki juga mahram kan? Anak laki mahram. Jadi misalkan nih saya tanya nih, kalau ibu istri bapak ini keluar kemana gitu, tapi sama teman-teman perempuannya juga, sama-sama ibu-ibunya juga, aman kok gitu, bener tak Pak? Karena ibu-ibunya 5 gitu. Tapi kita katakan dia keluar dari misalkan kemana, misalkan ke Tanah Abang gitu ya Pak, belanja ya, ibu-ibu belanja berlima, bertiga. Kok nggak ada laki-lakinya? Ini namanya tanpa mahram. Aman kok Ustaz? Iya, tapi dosa. Tapi dosa karena syariat itu menyarankan agar mereka itu bersama mahram. Itulah indahnya Islam. Jadi jangan dilanggar atau dilewati batas-batas ini. Kalau sepupu mahram bukan Pak? Sepupu istri kita, misalkan istri kita itu punya sepupu laki-laki, mahram bukan Pak? Sepupu Pak. Sepupu itu maksudnya anaknya, uwa-uwanya istri kan ya, anaknya, tante-tantenya istri kan begitu. Itu sepupu itu mahram bukan, termasuk para kita. Kita punya sepupu perempuan, mahram bukan Pak? Bukan mahram ya? Boleh nikah Ustaz? Boleh. Justru ini adalah yang paling dekat, aturan syariat yang paling dekat dari hubungan keluarga yang boleh menikah itu adalah sepupu, paling dekat ini kan. Makanya hati-hati, sepupu itu boleh nikah, maka tidak boleh salaman. Gimana Ustaz ya? Susah. Nah itu dia karena nggak tahu. Bapak tahu dia nggak tahu gitu ya. Kalau kayak gini ngerojol aja gitu ya, pengen salaman gitu. Keluarga kok. Nah ini disebut keluarga itu apa? Nah inilah Islam sebenarnya. Banyak yang tidak tahu. Subhanallah. Sepupu memang subhanallah ya.
tipis banget. Sepupu tuh belum nikah, Pak. Ipar mahram bukan, Pak? Jelas Nabi mengatakan ipar itu maut, begitu ya, Pak? Maka nggak boleh ketika bapak istrinya bilang istri bapak mau kemana, udah antar aja sama siapa, adiknya suaminya adiknya bapak, ipar kan namanya, atau suaminya kakak bapak, antar, nggak boleh, itu ipar. Justru kata Nabi itu maut itu. Karena sering nganter, ada subhat dalam hatinya, ada fitnah dalam hatinya, bisa juga. Makanya nggak boleh, Pak. Nah, ini berhubungan dengan al-maslahah al-mu'tabarah, yaitu maslahat yang ada tapi dibangun dari syariat. Dan contoh-contoh yang lain yang tentu diakui dan disebutkan oleh syariat. Yang kedua, ada namanya al-maslahah al-mulghah. Nih, Pak. Al-maslahah al-mulghah. Yang disebut al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang tidak dianggap oleh syariat. Al-mulghah, yang tidak dianggap oleh syariat atau ditolak oleh syariat. Mungkin ada maslahatnya, mungkin ya, tapi syariat mengatakan itu haram. Tapi syariat mengatakan itu dilarang. Karena segala sesuatu kalau kita pikir juga semua pasti ada maslahatnya walaupun kecil. Betul nggak, Pak? Walaupun kecil itu pasti segala sesuatu ada maslahatnya, ada manfaatnya gitu, Pak. Tapi manfaat sekecil apapun kalau itu ditolak oleh syariat itu namanya al-maslahah al-mulghah. Contohnya adalah memakan daging babi misalkan. Dari segi kesehatan mungkin ya ada bagian dan ada yang mengatakan bahwa daging babi itu memiliki maslahat, begitu ya? Atau hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diharamkan oleh Allah apa, Pak? Binatang misalkan ya, tentang binatang, memakan daging binatang yang bertaring. Contohnya kelelawar. Tapi ada yang mengatakan kelelawar itu buat obat, begitu ya, Pak? Ini pun gak boleh sebenarnya. Tapi kok pengen sembuh, Ustaz. Nah itu dia. Itu kesifat tidak sabaran kita itu ada. Kalau cacing gimana? Kan banyak pakai obat cacing itu. Hah? Cacing itu haram nggak? Nanti kaji lagi, Pak. Ada yang mengatakan cacing itu haram karena binatang menjijikan. Tapi buat obat, Ustaz. Buat obat tipes. Bahkan ada yang dinyari kemudian digoreng, dimakan gitu ya. Demi sembuhnya dia. Wallah alam bisawab ya. Cacing itu apa memang termasuk masalah al-mulghah atau yang lainnya? Kemudian juga khamr. Khamr di sebagian daerah yang hawanya musimnya dingin itu manfaat tidak, Pak? Manfaat karena khamr katanya ya, Pak, itu membuat badan tuh hangat, betul tidak? Karena saya pernah mendengar itu di beberapa daerah itu meminum itu tuh karena memang buat kehangatan. Awalnya ya. Tapi lama-lama kemudian karena nikmatnya bahkan bisa membuat mabok dan seterusnya. Kita lihat ternyata hal tersebut dilarang atau diharamkan oleh syariat kita. Maka khamr pula itu disebut atau termasuk contoh al-maslahah al-mulghah. Ada maslahatnya, tapi maslahat tersebut ditolak oleh syariat. Bahkan ya kalau kita sebutkan maslahat dan mudaratnya lebih besar.
Bahkan khamar itu kan sumber dari kemaksiatan, benar nggak Pak? Ya, seseorang dia membunuh gara-gara apa? Khamar. Karena apa? Ketika minum khamar itu dia hilang akal, maka dia membunuh. Dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, al-maslahah al-mursalah. Jadi al-maslahah tiga ya Pak ya. Al-maslahah al-mu'tabarah, al-maslahah al-mulghah, al-maslahah al-mursalah. Saya ulangi lagi, al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang dilepas oleh syariat. Kemaslahatan yang dilepas oleh syariat. Artinya apa? Ada kemaslahatan yang tidak dibahas secara khusus oleh syariat. Sehingga kemaslahatan tersebut itu kemudian harus ditimbang dengan timbangan syariat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Walaupun misalkan berarti ada masalah al-mursalah. Jadi kita boleh dong mengatakan ini baik kok. Oh enggak. Jadi yang membuat masalah al-mursalah itu juga ditimbang oleh syariat. Sekarang yang paham terhadap syariat itu siapa? Ulama. Jadi misalkan yang tadi saya contohkan, misalkan lah itu tentang nahwu, sorof, iya Pak ya? Itu kan nggak ada zaman Nabi, itu nggak ada. Ada nggak? Dulu pernah Nabi mengajarkan nahwu, sorof, terus apa lagi? Takbir, kiroah, pelajaran-pelajaran itu, adab, balaghah. Ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada Pak. Kok sekarang ada? Bapak jangan bilang, oh itu berarti bid'ah. Oh bukan, ini bukan bid'ah, tapi al-maslahah al-mursalah, mengambil manfaat. Karena kalau disampaikan mujmal, artinya tidak ada ini nahwu, ini sorof, ini balaghah, ini adab. Itu kita susah untuk mempelajari bahasa Arab Pak. Maka, tapi siapa yang buat ini? Ulama kan? Bukan kita. Ulama dengan pertimbangan syariat. Itu namanya al-maslahah al-mursalah. Jadi bukan Bapak mengadakan acara A. Apa tuh acara A? Acara biasanya anak-anak TK nih saya lihat. Saya kan kantor travel saya sebelahnya ada mie ayam ya. Jadi Bapak bisa mampir ya di Jalan Raya BKKBN. Samping saya ada mie ayam. Kalau saya duhur itu saya tutup sholat, terus ini banyak anak-anak TK. Sekilas ternyata baru makan. Barakallahu fi umrik ya, adek ini gitu. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Ternyata ulang tahun. Biasa gitu ya Pak ya. Ibu-ibu tuh kan numpul di mana bawa anak-anaknya karena ada satu anak yang ulang tahun. Ulang tahun tuh ditraktir begitu ya Pak. Saya dengar sendiri gitu. Ulang tahun maslahatnya ada? Ada. Maslahatnya Bapak bilang persatuan, saling peduli. Ya, nggak tahu sih Bapak kalau ada anak diundang ulang tahun ternyata satu hari itu 5. Betul Pak, sekomplek mending kalau sekomplek ya lain. Misalkan 5 April, teman juga 5 April, satu juga 5 April, sini 5 April. 5 kado ya Pak. Lah kalau 50.000 berapa? 250.000. Ada sebagian yang mereka kesusahan Bapak sekalian. Nah terus ini dikatakan al-maslahah? Bukan, ini mudarat justru. Tahu-tahu si sang istri itu memakai uang suami buat bayaran buat itu. Karena model sekarang kan model malu. Kemarin aja kita dikasih boneka, sekarang nggak ngasih, malu. Memang kan awalnya dari kesalahan dia juga awalnya. Kenapa dulu mengadakan? Kalau nggak ngadain malu. Kayaknya nggak umum katanya gitu. Nah, ini masalahnya ada, tapi ternyata dalam masalah madorotnya dalam syariat dilarang Bapak sekalian rahimakumullah. Maka ini masuk ke mana? Bisa juga masuk di al-maslahah al-mulghah. Bahkan dengan jelas bahwa ulang tahun itu budaya orang-orang kafir.
Ibu, bapak harus jelas bilang sama istri, jangan, nggak ada ulang tahun, nggak ada. Ini budaya tapi udah diadain. Ini kesini. Memang kalau kita katakan itu maslahat, persatuan, kepedulian dan seterusnya. Ala kulli hal, Bapak sekalian rahimakumullah taala, ini ternyata pembahasan ini belum selesai ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Yang ini kita sudah bahas yang pertama, yaitu masalah ketaatan yang disyariatkan ya. Ketaatan itu bagi dua, ada ketaatan yang disyariatkan, ada ketaatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru membahas mengenai ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sifatnya ada dua, ada sifatnya mutlak diterima dan harus dikerjakan, ada juga sifatnya ketaatan yang bersyarat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat. Sebelumnya ada pertanyaan kalau sebelum kita tutup? Mas, ada soal? Kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan di pagi hari ini menjadikan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.